Belajar bicara sambil tersenyum. Gila. Aduh. Iya, benar. Oke, saya praktekkan ya, belajar bicara sambil tersenyum. Tapi itu menarik, Bu. Soal senyum ini tadi ngomongin robotik tadi tuh ya, robotik service itu. Iya. Kan kita ada sebagai customer, kadang kita merasa ini mungkin pramugarinya itu senyumnya senyum formalitas nih. Nah gitu kan, ini kan kadang sebagai service itu suka dilema ya. Di satu sisi kalau nggak senyum, masa nggak senyum sih pramugari, tapi kalau disuruh senyum, kelihatan senyumnya itu cuman formalitas. Nah itu gimana itu menganalisanya itu? Iya betul Mas Bondan ya. Banyak orang ini, makanya ada namanya serve with love. Itulah dari hati kita menuju ke bibir kita ya. Nah, kenapa harus serve with love? Kan kenapa seperti itu? Karena dalam serve with love itu ada yang namanya filosofi melayani. Nah, itu. Kan makanya yang dasar pertama adalah filosofi melayani. Nah, saya mempunyai dasar ada 3 filosofi dalam melayani. Agar bibir kita ini selalu tersenyum ya. Nah, filosofi dalam melayani itu yang pertama adalah kita adalah organ vital tubuh sebuah perusahaan. Nah, artinya kita merasa penting dalam perusahaan. Banyak sekali perusahaan itu yang disuruh senyum adalah anak buahnya. Iya. Biasanya nggak senyum. Kamu harus tersenyum. Tapi dia sendiri nggak senyum ya. Iya, benar. Iya, betul. Filosofi itu tidak ada dalam dirinya. Kalau filosofi pertama, kita adalah organ vital tubuh perusahaan, artinya kita semua penting dalam perusahaan. Semuanya. Jadi bukan hanya frontliner saja, seperti organ vital kita apa kan? Orang bilang cuma jantung. Tapi kalau jantung saja yang bergerak, mata, telinga, tangan, semua bergerak kan seperti mati suri kan? Sama dengan layanan. Iya, ketika layanan itu yang penting hanya melayani itu hanya frontliner, anggap saja ini frontlinernya adalah alat vital yaitu jantung. Dia saja yang bergerak melayani dengan baik, yang lainnya tidak ya sama dengan mati suri itu layanannya. Sama seperti yang dibahas di buku Ibu ya, yang customer service itu bukan hanya fungsi 1-2 orang ya, itu kayak. Iya betul, semuanya. Nah, karena yang kedua filosofinya itu ada namanya melayani Tuhan melalui manusia. Nah, melayani Tuhan melalui manusia. Artinya filosofi ini ketika kita melayani orang lain, sebenarnya pertanggungjawabannya bukan saat kita di dunia. Iya, nanti di akhirat juga ya. Saya melayani Pak Bondan, saya melayani orang lain ya. Customer kita bukannya kita langsung mendapatkan pahala dari mereka, tapi pertanggungjawabannya ini di saat nanti ketika kita sudah ada title ALN gitu loh. Iya. Oke, dan ini menarik karena karena kalau cara pandang kita ini, kita senyumnya itu bentuk pelayanan kepada Tuhan gitu kan. Kita nggak sakit hati ya kalau dia itu nggak bales gitu ya. Dan kita akan mau nggak ada kamera, nggak ada bos enggak. Tapi kan kita tahu Tuhan selalu ngawasi dan gitu ya. Oh, menarik. Iya, nah itu yang kedua tuh ya. Bagaimana kita melayani Tuhan melalui manusia. Nah, yang ketiga, ada yang ketiga filosofinya yaitu hukum kekekalan energi. HKE. Sama dengan MC kuadrat ya. Energi sama dengan layanan. Layanan itu kekal adanya. Ketika kita melayani orang lain dengan baik, belum tentu orang tersebut melayani kita dengan baik. Tapi orang itu akan melayani orang lain dengan baik, orang lain juga melayani orang baik, maka suatu saat nanti kita pun akan dilayani dengan baik oleh orang lain. Itu namanya hukum kekekalan energi dan sebuah layanan. Oke. Iya. Bu Sri ada pengalaman itu nggak? Pengalaman ngomongin kekekalan energi, ada nggak sih pengalaman Ibu? Soalnya misalnya kayak gara-gara dulu pernah Bu Sri itu kayak menebar kebaikan, tahu-tahu orang itu ya ada balasan sesuatu dari yang tidak diduga-duga gitu. Iya, kalau itu banyak banget. Banyak banget. Saya melayani nasabah itu mungkin sudah ribuan orang dan sebagainya. Dan kembali lagi menjadi frontliner terbaik, ya funding officer terbaik, salah satunya adalah layanan ya. Melayani orang kita jangan ada tendensi. Jangan ada tendensi. Ketika kita ada tendensi, maka layanan kita tidak akan bagus. Karena ini namanya behavior, perilaku layanan. Nah, kejadian dulu, ini baru sekali terjadi. Orang yang minta private kepada saya itu adalah
Oke. Saya melayani dengan baik dan tidak ada terjadi hubungan bisnis dengan beliaunya. Iya. Tiba-tiba Tahu. saja beliaunya telepon, Bu Sri, saya ingin private dengan Bu Sri. Oke. Saya ingin memasarkan bagaimana layanan itu, bagaimana public speaking, bagaimana materi-materi itu bagus sekali. Dia yang memulai untuk private dan sebagainya. Itu Mas Abah. Bagaimana saya dulu melayani tidak baik. Ayo Mas Bondan. Betul. Wih, saya Iya. hancur-hancuran. Dan klien-klien saya sekarang, klien-klien saya sekarang ini lebih banyak merasakan nikmatnya saya layani dulu. Nah, mereka punya usaha ya, punya apa, mereka langsung, oh iya, Bu Sri itu bagus sekali melayani dulu waktu di bank. Nah kan, jadi cocok gitu ya. Jadi Betul. tidak terpikir bahwa saya akan menjadi seorang pembicara seperti sekarang gitu. Iya, benar. Tapi itu tadi kita waktu melakukan tanpa tendensi ya, senyum aja, layanin aja ya. Iya, betul. Nah, Mas Bondan, ada 3 behavior kita, perilaku kita ini kalau melayani, ada 3 behavior. Yang pertama ada namanya if, ya. If. Yang kedua if jika. Jika. Iya. Yang kedua ada namanya because, karena. Dan yang ketiga ada namanya even if. If ini adalah perilaku layanan yang paling buruk. Oke. Jadi orang mau melayani if, kalau jika dulu. Jika biasanya apa? Tendensinya ini. Iya. Materi. Kalau dibayar mahal, gue layani bagus deh. Oh, ini kayaknya dia mau beli banyak nih. Tajir nih kayaknya nih. Aku layani baik lah gitu ya. Itu tendensi ya. Oke. Datang ke toko kita, bajunya bagus ya. Kayaknya dia tuh ini bahan kita. Hai Ibu, gimana Ibu mau belanja? Nah, itu namanya if. Tendensi uang. Iya. Ada syaratnya ya. Iya, itu tidak akan baik ketika kita melayani kan kelihatan. Ketika dia tidak belanja, ketika dia mengkritik kita, ketika dia kecewa, cuma lihat-lihat saja gitu, kita akan merasa ya kaya tapi nggak belanja, gitu kan. Percuma tadi aku layani gitu ya. Iya. Yang pertama ini jangan sampai terjadi. Jadi pelaku-pelaku layanan, UMKM yang baru merintis sebuah usaha, jangan sampai sahabat-sahabat di sini mau melayani dengan baik dengan tendensi if, perilaku yang paling buruk itu. Ya. Nah yang kedua because, karena ini biasanya tendensinya punishment dan reward beda. Jadi gini, Anda umpamanya biasanya terjadi di kantor sih ya biasanya. Jika saya melayani dengan baik, maka saya naik pangkat. Ya. Terus apa? Jika saya mau melayani dengan baik, maka saya tidak dihukum. Nah itu. Iya. Itu biasanya itu ya. Oke. Itu. Nah yang ketiga baru namanya perilaku even if. Kalau even if ini seperti lagunya Judika nih. Oke, gimana itu? Gimana itu? Oke, iya. Kau tanyakan. Oh iya. Yang itu jadi ketika kita melayani dengan cinta, jadi tidak ada lagi tendensi-tendensi. Ya sudah, apapun yang terjadi, walaupun apa yang terjadi, saya tetap melayani Anda dengan baik. Even if you don't buy, even if the seller is not, ya gitu ya, meskipun gajinya tetap melayani, karena itu sudah jadi identitas kita ya. Ini luar biasa. Ini ada komentar dari. Jadi kalau sudah punya 3 perilaku ini, saya yakin tidak ada lagi saya melayani sekarang senyum, besok tidak, dengan orang ini senyum, kalau pagi senyum, siang senyum, enggak. Jadi perilaku yang paling terakhir, even if apapun yang terjadi, saya tetap melayani dengan baik. Ini ada komentar dari Masih Tuawan, bener-bener keren pembahasannya. Padahal kita baru bahas senyum loh ya. Keren. Mirip Mom Anissa Whitley. Ibu Sri asik, semoga nanti bisa di-post ya, di feed ya, karena tadi kita luar biasa responnya. Ini sampai saya sendiri susah. Saya tadi kayak nanti live sama Ibu Sri kayaknya saya mencoba untuk tidak tersenyum, susah ternyata. Gagal. Langsung ketularan senyum terus dari tadi saya. Tapi nggak capek kan senyumnya kan? Nggak capek karena keluarnya dari hati ya. Iya. Nah itu Mas Bondan, saya mengajar tuh sampai 5 jam kalau seumpama pelatihan. Wow. Sampai
sampai 5 jam tuh saya dalam keadaan seperti ini terus gitu. Yang ada bicara sampai tersenyum, energi terus ada. Karena saya melayani mereka, para klien saya dengan senang hati gitu. Tapi kuncinya itu seperti apa sih Bu? Misalnya kenapa sosok seperti Ibu itu bisa tahan untuk senyum dalam segala kondisi ya? Maksudnya tidak hanya saat bertemu dengan klien gitu ya, mungkin saat belanja di pasar, masuk ke